Wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai asal-usul tanah, ukuran, partikel, dan mineral yang tergandung dalam tanah. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 3 kami. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Fajar dengan NIM 124210084. Perkenalkan, nama saya Adriani Mutiara Manulang dengan NIM 124210085. Perkenalkan, nama saya Egi Putra Pranginangin dengan NIM 124210091. Perkenalkan, nama saya Turandes Purba dengan NIM 124210092. Perkenalkan, nama saya Grace Vesta Hema Malina Shombing dengan NIM 124210095. Perkenalkan, nama saya Angelika Semenjuntak dengan NIM 124210097. Perkenalkan, nama saya Novala Piza dengan NIM 124210104. Perkenalkan, nama saya Emulan Sasai dengan NIM akhir 112. Perkenalkan, nama saya Ikmatullah Fadil dengan NIM 124210114. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Naga Pantrias dengan NIM akhir 124100123. Baik, pertama saya akan menjelaskan asal-usul tanah. Tanah berasal dari batuan induk yang mengalami proses pelapukan sangat lama, mulai dari ribuan hingga jutaan tahun. Proses pembentukan tanah ini disebut pedogenesis, yaitu proses alami yang melibatkan interaksi antara batuan, iklim, air, organisme, dan waktu, hingga akhirnya terbentuk lapisan tanah. Semua jenis batuan pada dasarnya dapat berubah menjadi tanah melalui pelapukan alami. Next. Selanjutnya ada batuan sebagai bahan induk tanah. Next. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pendinginan magma atau lava. Contohnya granit, basalt, dan andesit. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan material hasil pelapukan yang mengeras seiring waktu. Contohnya itu ada batu pasir dan batu gamping. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan ini merupakan batuan yang berubah akibat suhu dan tekanan tinggi tanpa melebur menjadi magma, misalnya marmer dan batu sabak. Kita masuk ke proses utama pembentukan tanah atau pelapukan. Nah, pembentukan tanah diawali oleh penghancuran batuan menjadi material lebih kecil yang biasa kita sebut regolit. Pelapukan terjadi melalui 3 proses yang bekerja secara bersamaan, yang bersama-sama mengubah batuan menjadi bahan dasar tanah. Nah, yang pertama ada pelapukan fisik atau mekanis. Pemecahan batuan tanpa mengubah komposisi kimia disebabkan oleh yang pertama ada perubahan suhu, air dan angin, pembukaan air dalam celah batuan. Yang kedua ada pelapukan kimia, terjadi perubahan struktur mineral akibat reaksi kimia seperti oksidasi, hidrasi, karbonasi. Air hujan yang bersifat asam juga dapat melarutkan mineral dan membentuk mineral baru. Yang terakhir ada pelapukan biologis, dipengaruhi aktivitas makhluk hidup, misalnya pertumbuhan yang memecah batu, mikroorganisme yang menghasilkan zat asam, dan hewan tanah. Yang ketiga, peran bahan organik dalam pembentukan tanah. Setelah batuan hancur, organisme mulai hidup di dalamnya. Sisa tumbuhan dan hewan yang membusuk membentuk humus yang kemudian bercampur dengan mineral hasil pelapukan. Campuran inilah yang membuat tanah lebih subur, berwarna lebih gelap, dan memiliki struktur yang lebih baik. Jenis tanah berdasarkan asalnya. Yang pertama ada tanah residu, terbentuk langsung di atas batuan asal, tidak berpindah, sangat dipengaruhi oleh jenis batuan induk. Yang kedua tanah transportasi atau sedimen, tanah yang dipindahkan dari tempat asal oleh air ke tanah aluvisial, angin, aeolian, es, glasial, lalu gravitasi. Ada beberapa fun fact, yaitu faktor yang mempengaruhi
pembentukan tanah. Kecepatan dan karakter tanah dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Yang pertama, iklim. Suhu dan curah hujan mempercepat pelapukan terutama di daerah tropis basah. Yang kedua, ada organisme membantu pembentukan humus. Yang ketiga, ada batuan induk menentukan kandungan mineral tanah. Yang keempat, ada topografi mempengaruhi erosi dan drainase. Yang kelima, ada waktu. Pembentukan tanah sangat lambat, bahkan lapisan tipis membutuhkan ratusan tahun. Pengaruh topografi terhadap perkembangan tanah. Posisi bentang alam menyebabkan perkembangan tanah berbeda. Yang pertama, tanah di lereng, lebih mudah. Yang kedua, sering mengalami erosi, horizon tanah belum berkembang sempurna. Yang kedua, tanah di cekukan, mengalami akumulasi material hasil erosi. Profil tanah lebih matang. Proses pedogenesis lebih intensif. Selanjutnya yaitu ukuran partikel tanah, di mana penyusun dari tanah yaitu fraksi utama. Secara umum, tanah tersusun dari 3 fraksi utama berdasarkan diameter butirannya. Yang pertama itu ada pasir, di mana ukurannya 0,05 sampai 2,0 mm. Kemudian dia bertekstur kasar dan dapat dirasakan dengan jari. Tidak kohesif atau tidak saling melekat, memiliki pori besar sehingga air dan udara mudah lewat. Drainase cepat tetapi kemampuan menyimpan air rendah. Tanah yang didominasi pasir biasanya lebih stabil untuk menahan beban, namun kurang baik dalam mempertahankan kelembapan. Yang kedua yaitu debu atau lanau. Ukurannya 0,002 sampai 0,05 mm. Halus seperti tepung saat kering, licin ketika basah tetapi tidak lengket. Mampu menahan air lebih baik daripada pasir. Namun, partikel ini mudah terbawa erosi dan dalam pengujian longsor terbukti menghasilkan volume longsoran lebih besar dibanding tanah berstruktur liat ketika tidak memiliki penutup permukaan. Artinya, tanah berdebu cenderung lebih rapuh terhadap gangguan fisik. Kemudian yang terakhir ada liat, ukurannya kurang dari 0,002 mm, partikel paling halus dan sangat kohesif. Plastis dan lengket saat basah, keras saat kering. Memiliki pori sangat kecil sehingga air sulit lewat. Sangat baik dalam menyimpan nutrisi, namun sifat kembang susutnya membuat tanah liat berpotensi merusak fondasi bangunan. Kemudian selanjutnya ada partikel kasar yang ada di dalam tanah. Nah, dari selain fraksi halus yang sudah disebutkan, terdapat juga material berukuran lebih dari 2 mm yang juga memengaruhi sifat tanah. Contohnya yang pertama itu ada kerikil, itu kisaran ukuran 2 mm sampai 75 mm. Terus ada kerakal yang ukurannya itu bisa 75 sampai 250 mm. Dan batu yang sendirinya itu lebih besar daripada ukuran 250 mm itu sendiri. Nah, walaupun bukan bagian dari fraksi tanah halus, keberadaannya itu justru yang paling berpengaruh terhadap kondisi fisik tanah di lapangan. Kemudian ada metode analisis ukuran partikelnya. Bisa dilihat di sini yang pertama itu ada metode pipet. Itu sifatnya itu sangat teliti untuk partikel halus, tapi memerlukan waktu yang lama. Kemudian ada metode hidrometer dengan sifat yang lebih efisien, tapi dia sensitif terhadap kondisi lab itu sendiri. Kemudian ada metode yang ketiga itu ayakan atau menggunakan mesin sieve. Itu efektif untuk pasir dan kerikil, namun tidak cocok untuk partikel yang sangat halus. Kemudian metode yang terakhir itu ada laser diffraction. Itu terkenal dengan cepat dan modern, cuman hasilnya itu dipengaruhi sama bentuk sama sifat partikel itu sendiri. Karena setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan, pemilihannya juga tuh harus disesuaikan dengan jenis tanah dan tujuan dari analisis tersebut. Berikutnya adalah pengaruh ukuran partikel terhadap risiko longsor. Tekstur tanah terbukti berperan dalam kerawangan longsor. Tanah dengan fraksi debu lebih mudah longsor. Tanpa penutup permukaan, volume longsoran meningkat. Penambahan lapisan seresah setebal kurang lebih 3 cm dapat menurunkan volume longsor pada tanah berdebu maupun tanah liat. Tutupan organik membantu meningkatkan struktur dan stabilitas tanah. Tekstur tanah sebagai campuran partikel.
Sebagian besar tanah merupakan campuran dari ketiga fraksi utama. Untuk menentukan jenisnya digunakan segitiga tekstur tanah. Contohnya yaitu lempung atau loam, campuran seimbang pasir, debu, dan liat, ideal untuk pertanian. Lalu ada lempung berpasir, campuran yang lebih didominasi pasir. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi ukuran partikel menentukan fungsi dan kualitas tanah. Selanjutnya itu ada mineral yang terkandung dalam tanah. Mineral primer. Mineral primer adalah mineral yang belum mengalami perubahan kimia signifikan atau umum hanya mengalami pelapukan fisik. Karakteristik banyak ditemukan pada fraksi pasir atau debu. Berfungsi sebagai kerangka atau penopang fisik tanah. Jenis utama: 1. Korsa atau CO2. Mineral paling umum dan tahan pelapuk. Tidak menyiapkan nutrisi bagi tanah. Sering menjadi sisa mineral pada fraksi pasir. Feldspar atau mika. Lebih mudah pelapuk dibandingkan korsa. Melepas unsur hara penting sering seperti kalsium, dan natrium. Selanjutnya ada mineral sekunder. Mineral sekunder terbentuk melalui reaksi kimia dari mineral primer dan menjadi bagian paling aktif dalam tanah karena mempengaruhi kemampuan tanah menyimpan air dan unsur hara. Jenis mineral sekunder yang pertama yaitu mineral liat atau clay minerals atau silikat liat, kaolinit, stabil dan tidak mudah mengembang atau menyusut, banyak ditemukan pada tanah tropis yang mengalami pelapukan kuat. Yang kedua, montmorillonite, sangat reaktif dengan sifat kembang atau usut ekstrim, beresiko bagi konstruksi karena dapat menyebabkan retakan pondasi, namun sangat baik dalam menahan air dan pupuk. Selanjutnya ada ilit, memiliki sifat di antara kaolinit dan montmorillonite. Yang kedua ada oksida besi dan aluminium, merupakan hasil pelapukan tingkat lanjut dari hematit Fe2O3 memberikan warna merah. Selanjutnya ada geotehit memberikan warna kuning kecoklatan. Terus selanjutnya ada gibbsite Al2O3 sering ditemukan pada tanah yang sangat tua. Ciri utamanya yaitu umum terdapat pada fraksi liat dan menentukan reaktivitas tanah kimia. Selanjutnya ada hubungan warna tanah dengan kandungan mineral. Yang pertama ada merah kecoklat kemerahan disebabkan oleh hematit atau oksida besi. Kemudian menunjukkan drainase baik dan oksigen tersedia. Kuning biasanya dipengaruhi oleh goethite atau limonit dan biasanya sedikit lebih lembab tetapi masih memiliki drainase cukup baik. Hitam atau coklat gelap biasanya menandakan kandungan bahan organik tinggi, kadang dipengaruhi mineral mangan atau batuan vulkanik dan umumnya sangat subur. Abu-abu atau kebiruan atau grey terjadi karena reduksi besi dalam kondisi kekurangan oksigen dan juga menunjukkan drainase buruk atau tanah sering tergenang. Putih atau pucat dapat disebabkan oleh kuarsa kalsit atau kalinit, biasanya miskin unsur hara. Berbintik atau melted menunjukkan muka air tanah naik turun dan terjadi pergantian kondisi oksidasi dan reduksi. Fun fact, pentingnya mineral tanah yaitu 1. Kesuburan tanah, yang mana mineral sekunder dan bahan organik memiliki muatan negatif yang mampu menarik unsur hara positif agar tidak mudah tercuci oleh air. Yang kedua, konstruksi. Tanah dengan kandungan montmorillonite perlu diperhatikan karena pergerakan kembang susut dapat merusak infrastruktur.
Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.